Bab 2430. Menemukan tulang. Kalau begitu aku akan langsung saja. Roh sisa bersemangat, paku terbang keluar, dan menancap di tengah alis Alexius Liu. Kemudian, energi kematian terus menyebar keluar, membungkus energi kehidupan batu kristal, dan terus mengalir ke tubuh roh sisa. Di depan Erikin, dalam sekejap kultivator fase penilaian 1 penurunan berubah menjadi tulang. Membunuh kultivator seperti ini dan dengan kecepatan yang begitu cepat, bahkan Erikin pun mengaku kalah. Melihat tulang-tulang yang lapuk, jelas roh sisa menghisap energi kehidupan di tubuhnya tanpa sisa sedikit pun. Di dasar laut yang dalam ini, mungkin Alexius Liu akan benar-benar menjadi abu dalam beberapa hari. Bocah, oke, kamu menepati janji. Dalam setengah bulan ke depan, beri aku beberapa kultivator dengan kekuatan seperti ini lagi. Energi kehidupan yang kamu hutang kepadaku, kamu sudah membayarnya. Roh sisa terbang kembali dan berkata dengan belum puas. Bagaimana jika aku bisa menemukan lebih banyak energi kehidupan? Erikin meraih paku dan segera meninggalkan area ini dengan cepat. Di perjalanan, Erikin berkata, roh sisa tertegun. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk mendapatkan kultivator 1 penurunan, tetapi kamu tidak bisa menggunakan cara yang biasa. Benarkah kamu bisa menemukan banyak kultivator seperti itu untukku? Aku ingat kamu sepertinya bukan orang yang sembarangan membunuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu mendapatkan lebih banyak energi kehidupan, kita bagi 30% dan 70%, aku 70%. Kata Erikin. Energi kehidupan sulit untuk disimpan, jadi kamu membutuhkanku untuk menggunakan paku untuk menyimpan energi kehidupan, setidaknya 50%. Kata roh sisa sambil mengerutkan dahi. Justru karena aku mau kamu menyimpannya, jadi aku memberimu 30%, mau tidak? Erikin mengangkat alis dan tidak berencana memberi roh sisa kesempatan untuk menawar. Aku tahu kamu memiliki tujuan dalam mengumpulkan energi kehidupan, kalau tidak setuju ya sudah lupakan saja. Jangan, ya sudah 30%. Tetapi aku juga sangat penasaran di mana kamu bisa menemukan begitu banyak orang yang dapat dihisap olehku tanpa melawan. Kata roh sisa sambil tersenyum. Setelah menyimpan paku berkarat di tas penyimpanan, Erikin mengelilingi area laut ini dan menunggu beberapa saat. Tidak lama kemudian, Nicholas Peng terbang ke tempat ini. Orang yang mengikutimu tidak menyadari keanehan kan? Kata Erikin. Jangan khawatir, aku bersikap sangat wajar, seolah-olah aku menemukan harta dan buru-buru bertemu denganmu. Kata Nicholas Peng melalui transmisi suara. Di bawah mereka berdua ada puluhan iblis monster yang mati di badai langit dan bumi. Pada saat ini, Erikin dan Nicholas Peng sambil melakukan transmisi suara, sambil berpura-pura menangani iblis monster. Erikin, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah mendengar keseluruhan cerita, Nicholas Peng bertanya dengan serius. Masih ada orang di belakang kelompok orang ini. Jika nanti berselisih dan bertarung, bantuan pihak mereka akan segera datang. Sepertinya kita akan kalah jumlah. Meskipun sekte iblis berusaha menyembunyikan jejak mereka, selain Benji Dai dan yang lainnya, mereka tidak akan mengirim orang lagi. Tetapi jika pertarungan antara dua pihak terjadi, saat Erikin tidak bisa membunuh mereka dengan cepat, sekte iblis pasti akan mengambil tindakan. Apalagi kultivator sekte iblis di kapal spiritual saat ini. Setelah Alexius Liu mati, masih ada 18 orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang kuat fase penilaian 1 penurunan. Dengan adanya orang seperti Benji Dai yang 2 kegagalan, akan sangat sulit untuk dihadapi. Mata Erikin berkedip. Meskipun ada 100 master obat, tetapi pelatihan obat tidak cukup kuat untuk bertarung.
dan sebelum Benji Dai dan yang lainnya bergerak, dia tidak bisa mengungkapkan masalah ini kepada semua orang dan bersatu dengan mereka. Jika mengatakan bahwa kapal spiritual adalah rencana jahat sekte iblis, berapa banyak yang akan percaya? Bahkan jika memikirkan cara untuk membuat semua orang mempercayainya, tetapi tempat ini adalah kedalaman laut badai. Jika meninggalkan Benji Dai dan yang lainnya, bagaimana mereka meninggalkan tempat yang berbahaya ini pun tidak tahu. Masalah ini masih belum bisa diungkapkan untuk sementara. Setidaknya harus menunggu sampai keluar dari bahaya laut badai. Jadi, untuk melemahkan orang-orang itu, kita tidak bisa mengandalkan kamu dan aku. Kalau tidak mengandalkan kamu dan aku, lalu badai langit dan bumi. Mulut Nicholas Peng berkedut. Jika Eric Kin melakukan sesuatu pada pola dewa, memang dimungkinkan untuk menipu orang lain. Tetapi jika begitu, dia sendiri akan mendapatkan dampaknya juga. Dan jika gagal, semua orang akan ikut sial. Apakah aku terlihat sangat bodoh? Eric Kin mengangkat alis. Apakah kamu melupakan orang-orang yang mengikuti kita? Orang-orang yang kultivasinya tidak rendah di Pulau Selatan. Ekspresi Nicholas Peng berubah. Setelah mencari ingatan Alexius Liu, Eric Kin juga yakin bahwa orang-orang itu tidak ada hubungannya dengan sekte iblis. Kultivasi para penguntit ini juga sangat kuat, ketujuhnya semuanya fase penilaian satu penurunan, dan tidak tahu siapa dalang di belakang mereka. Kamu ingin membuat mereka saling membunuh, tetapi kapal yang kita tumpangi sudah sangat jauh, mereka belum tentu bisa menemukannya, kata Nicholas Peng dengan khawatir. Jika orang-orang itu bertemu dengan sekte iblis, pasti akan ada hal seru. Tetapi bagaimana cara membuat mereka menemukannya? Coba saja, kekuatan di belakang mereka mengikuti kita saja sudah mengirim banyak orang. Siapa tahu di dalam laut badai sekarang ada orang-orang mereka yang mencari kita, kata Eric Kin. Dan jika mereka memiliki niat tertentu terhadap kita atau aku, seharusnya mereka memiliki metode pelacakan lain. Aku sengaja melepaskan energi, orang-orang itu belum tentu tidak dapat menemukan kita. Bagi Eric Kin dan yang lainnya, laut badai adalah tempat berbahaya yang benar-benar asing. Tetapi bagi Benji Dai dan yang lainnya, tentu saja sangat akrab dengan tempat ini, tidak ada bahaya sama sekali. Mendengar ini, Nicholas Peng menyeringai. Masih ada 6 atau 7 hari sebelum meninggalkan laut badai, benar-benar bukan tidak mungkin. Mengetahui mereka pergi dengan kapal spiritual dan Eric Kin paling lama mengurung mereka 1 hari, tidak sulit untuk mengetahui arah secara garis besar. Setelah mengurus para iblis monster itu sembarangan dan melihat waktunya sudah mau tiba, Eric Kin dan Nicholas Peng terbang kembali ke kapal spiritual dari sisi ini. Saat ini tepat 2 jam, tepat ketika para master obat terbang kembali. Eric Kin menghela napas ketika melihat banyak master obat yang tersenyum dan membicarakan pendapatan mereka dengan semangat. Apakah orang-orang ini masih bisa tersenyum setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari Benji Dai dan yang lainnya di kapal spiritual ini? Saat terbang ke kabin kapal, Eric Kin melihat sekeliling, Benji Dai dan pria berjanggut pendek tidak ada di sini. Tidak tahu apakah mereka sudah tahu tentang kematian Alexius Liu. Pada saat ini, di dasar laut tempat Eric Kin membunuh Alexius Liu, beberapa orang berdiri di sini. Benji Dai tampak serius dan menatap tulang di depannya. Wakil ketua sekte, tulang ini Alexius Liu? Tanya pria berjanggut pendek dengan tidak percaya. Sulit dibayangkan, 2 jam yang lalu, Alexius Liu yang masih hidup di depannya, tanpa tanda-tanda apapun, tiba-tiba sudah menjadi kerangka. Benji Dai tidak menjawab, tetapi melambai dan mengeluarkan kartu kehidupan kultivator sekte iblis dari tas penyimpanan. Kali ini keluar, semua kartu kehidupan bawahan di kapal ada tangan Benji Dai. Dan beberapa orang di samping melihat bahwa kartu kehidupan milik Alexius Liu rusak.
Alasan mengapa mereka bisa muncul di sini juga karena itu. Benji Dai mengulurkan tangan, Reiki di dalam jiwa hidup terbang keluar, jatuh ke tulang, dan langsung masuk ke dalamnya. Benar, itu adalah mayat Alexius Liu, kata pria tua berbaju hitam dengan serius. Siapa yang membunuhnya dan kenapa orang ini bisa muncul di tempat yang jaraknya ratusan mil dari kapal spiritual? Bersambung.